بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضايا واسع الكرم وحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المفاهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والبلوغ والرسوخ وتوبة النسوخ وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه هذا الكتاب العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والشيخ محمد نبي المر الجوي البنتني وصولهما وفرعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد وقادر السقاف وكي هجي عبد الرحمن بن كي هجي عبد الله والشيخ مربي روحي كي هجي حسن بصري والشيخ مربي روحي الأستاذ حافظ بناوان وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن بنى هذا المسجد ومن صلى في هذا المسجد ومن دفن في هذا المسجد ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك شر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 6 4 baris ya dari bawah ya. Sami'un basirun gitu ya.
halaman 6 4 baris ya. Dari bawah bacaannya sami'un basirun gitu ya. Majuan aja yang di belakang maju. Nah, ya. Jadi biar kelihatannya sedap gitu. Nah, yang di belakang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Sami'un Basirun Ya'lamu Kha'inatal a'yuni Wa ma tukhfis sudur Wa ya'lamu as-sirra Wa akhfa Khaliqu Kulli Syai'in Wa huwa al-wahidul qahhar Wa annahu ta'ala ba'atha Sayyidana Muhammadan Abduhu Wa rasuluhu Ila jami'il khalqi Lihidayatihim Wa litakmili Ma'ashihim Wa ma'adihim Wa ayyadahu Bil mu'jizati Az-zahirati Sebagaimana biasa ini kita ada di akhir bulan ya. Ini biasanya baca maulid gitu. Jadi habis baca kitab sedikit kita baca maulid guna mencari keberkahan dan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kita masih membahas mengenai bagian ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid itu merupakan sepaling afdalnya ilmu yang memang harus kita pelajari adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian yang wajib, yang terbilang daripada fardu ain, artinya tidak dapat tidak setiap individu itu harus mempelajari yang namanya ilmu tasawuf. Jadi yang wajib bagi kita ni sebagai muslim ataupun muslimah yang sudah akil baligh, maka berkewajiban yang hukumnya adalah fardu ain untuk kita mempelajari 3 ilmu, ilmu tauhid, ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf. Nah, ini yang kita bahas masih mengenai ilmu tauhidnya. Jadi untuk memperkuat kita punya keyakinan, untuk memperkuat kita punya akidah, i'tiqad kita mengenai keesaannya Allah dan keyakinan kita mengenai Rasulullah dan juga yang lainnya. Dikatakan sami'un basirun, bahwa Allah Subhanahu wa taala di samping Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa,
Di samping Allah Subhanahu wa taala itu maha berkata-kata, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Sami'un. Allah taala maha mendengar. Namun perlu kita ketahui tentunya mendengarnya Allah dengan mendengar makhluknya seperti pendengaran kita tentunya tidak sama, berbeda. Allah maha mendengar dan mendengarnya itu bukan seperti kita. Kalau kita mendengar kudu ada yang namanya telinga. Kita mendengar sesuatu bunyi ataupun suara harus dengan ada yang namanya gendang telinga. Lah coba kalau seumpamanya gendang telinga kita pecah, kedengaran apa kagak? Suara bunyi apapun tentunya akan samar dengan kita. Ya. Kudu ada telinga, kudu ada lubangnya, kudu ada yang namanya gendang telinga. Ya. Nah itu berbeda dengan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sifat samanya Allah bukan dengan telinga. Enggak sama dengan kita. Allah taala punya gendang telinga, tidak. Allah Ta'ala punya kuping juga kagak. Tapi meskipun berbeda dengan kita sebagai manusia, yang namanya suara itu sekecil apapun itu suara pasti Allah Ta'ala dengar, sekecil apapun. Kalau emang itu suara ada, sekecil apapun itu suara ada, pasti Allah Ta'ala dengar. Kira-kira kalau kita, pendengaran kita terbatas apa kagak? Nah mungkin di ujung sana tuh, di tembok sana ada orang yang lagi ngobrol, di luaran sana ada orang yang lagi asik berdialog, ada yang lagi nyetel musik, ada yang lagi teriak-teriak. Kira-kira kedengeran gak sama pendengaran kita? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya pendengarannya itu ya berbeda dengan makhluknya. Sekecil apapun suara, kalau emang itu ada, pasti Allah Ta'ala akan mendengar suara tersebut. Jadi enggak dibatasi dengan jarak. Kalau pendengaran kita masih dengan jarak. Nah biasanya kita dengar dengan jarak berapa meter? Kadang-kadang kita jarak 1 meter aja suka nggak dengar kita. Jarak 2 meter, 10 meter kita bisa dengar, masih bagus banget tuh pendengaran kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya pendengarannya nggak dibatasin sedikit pun juga oleh jarak. Tuh. Jadi harus kita i'tiqadkan, harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, tapi mendengarnya itu berbeda dengan makhluknya. Begitu. Basirun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Di samping Allah ta'ala maha mendengar, Allah ta'ala juga maha melihat. Tentunya maha melihatnya Allah ta'ala dapat melihat, begitu juga sama berbeda dengan penglihatannya makhluknya. Nggak boleh kita samain ya. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita baca di dalamnya itu, kita baca sarahnya di dalamnya itu, la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un,
tidak lenyap dari pendengarannya Allah Subhanahu wa taala, masmu'un, sesuatu yang didengar. Meskipun itu suara, meskipun itu bunyi sangat halus, wa in khafiyah. Meskipun itu suara ada tapi halus banget itu, Allah taala dengar. Ya. Sehalus-halusnya suara pasti Allah taala dengar itu. Ya. Ya. Kalau kita dengar suara yang jauh, kudu pakai pengeras suara kita. Ya kita jadi imam, kalau nggak ada pengeras suara, speaker yang belakang nggak bakal kedengeran. Ya nggak usah jauh-jauh deh kita ngaji, ini ngaji. Kalau nggak ada speaker, no, yang di belakang sana kedengeran apa enggak? Nggak bakal kedengeran. Ya, nggak bakal kedengeran. Sekalipun yang ngajar sampai teriak-teriak juga, kalau nggak dibantu dengan alat pengeras suara, yang belakang sana nggak bakal kedengeran. Ya. Beda makanya dengan makhluknya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di balik tembok kita nggak dengar, tapi Allah taala dengar itu. Jadi nggak dibatasi dengan ruang, nggak dibatasi dengan dinding pendengarannya Allah taala. Ya. Nggak dibatasi dengan ruang, nggak dibatasi dengan dinding, tidak dibatasi dengan jarak tuh. Ya. Makanya di saat kita berdoa ya nggak usah teriak-teriak juga. Ya. Karena kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kata hadis Nabi, ayyuhan nas, manusia, irba'u ala anfusikum. Artinya irba'u ala anfusikum ay asfiku ala anfusikum. Ya. Sayangi diri kalian. Wala tut'ibuha biraf'il aswati fid du'a. Jangan kalian bikin lemah diri-diri kalian biraf'is sauti, biraf'il aswati, dengan mengangkat suara-suara kalian fid du'a, di dalam berdoa. Kenapa? Innakum tad'una sami'an qariban mujibah. Dikarenakan kalian itu berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Dikarenakan kalian itu berdoa kepada Allah yang maha dekat. Dikarenakan kalian itu berdoa kepada Allah yang maha memperkenankan maksud, tujuan, begitu juga doa kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala kita begini aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah dengar kita. Sampai nggak usah kita ucapin aja, yang ada di dalam hati, gertekan hati, Allah dengar. Kita sih nggak ngomong apa-apa, nggak kita ucapin gitu, nggak kita lafazkan, nggak kita suarakan, cuman ngomong di dalam hati. Kadang-kadang kan kita suka ngomong dalam hati kita, si fulan masya Allah begitu banget. Kita ngomongnya dalam hati, nggak kita lafazkan, nggak kita ucapin tuh. Sekalipun yang terdapat di dalam hati kita nggak kita ucapkan, yang terdapat di dalam gertekan hati kita, tapi Allah Ta'ala maha tahu dan juga Allah Ta'ala maha dengar. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang dilihat? Kata Syekh Nawawi, wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa. Tidak lenyap daripada penglihatannya Allah sesuatu benda yang dapat dilihat meskipun itu benda halus, seperti kita kuman. Kita sering dengar tuh kuman,
virus gitu kan. Tapi selama ini antum nih yang hadir pernah gak lihat kuman gitu, virus corona gitu? Apa iya tuh? Kan kita cuma denger doang tuh virus corona atau gitu. Tapi dengan kasat mata kita, padahal mata kita normal nih, bisa lihat gak tuh makhluk sekecil itu? Gak bisa lihat. Nah, ketika kita pakai apa namanya, alat pembesar, mikroskop apa namanya? Ya, baru kan kelihatan kan, bentuknya bulat, ada begitu-begitunya itu, gitu kan? Oh, ini yang namanya katanya virus corona. Tapi kalau nggak pakai alat pembesar, kita nggak tahu bagaimana tuh makhluk sekecil itu, bagaimana bentuknya. Kita nggak tahu apa itu virus corona kayak pisang goreng, apa kayak oncom gitu kan, kita nggak tahu tuh. Ketika pakai alat pembesar, kok ada gini-gininya itu. Orang buat juga tahu bulat dikasihin cabai digini-giniin. Ini katanya virus corona ini. Oh, ternyata virusnya kayak begitu. Tapi kalau kita pakai penglihatan kita, nggak bisa lihat, nggak bisa melihat. Beda dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekalipun berada di dasar tanah ini, di sini ada makhluk Allah, di sini ada binatang sekecil apapun ini. Lah kita mah nggak bisa lihat ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tembus dia punya penglihatannya, tersingkap dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu begitu ya. Allah Ta'ala tahu apa yang kita perbuat. Kita ngelakuin sesuatu yang gak diketahuin sama istri kita, kita berbuat sesuatu yang gak diketahuin sama anak kita, tapi kira-kira Allah Ta'ala tahu gak apa yang kita perbuat? Kita main belakang sama istri kita main belakang sama anak kita, anak nggak tahu, istri nggak tahu, tapi Allah Ta'ala maha tahu apa kagak? Allah maha tahu. Begitu. Sampai kerlingan mata Allah lihat. Kita jalan sama istri kita, ternyata di samping sono dari kejauhan atau dekat ada perempuan cakep. Lah kita malam jalan sama istri, kalau begini kan kelihatan banget itu. Mata masih jelalatan aja kata istri kita kan begitu. Tapi kita nengok kita gini. Ya kan? Begini pokoknya kita lihatnya gini. Lihat sono enggak? Nah, istri tahu enggak tuh? Kayak sih kita lurus aja pandangan itu, padahal kita belokin sedikit aja itu. Istri tahu enggak? Tapi Allah tahu enggak? Jadi Allah ini nggak bisa ditipu. Allah nggak bisa apa? Nggak bisa ditipu. Manusia bisa ditipu, tapi Allah Ta'ala sedikit pun juga nggak bisa ditipu oleh makhluknya. Begitu. Ya. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan tidak menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh jarak yang jauh. Jadi pendengaran Allah Ta'ala itu enggak dibatasi dengan jarak yang jauh. Kalau pandangan mata kita dibatasi dengan jarak, jarak kita. Kayak kita lihat kapal, ini pandangan kita kayak kita lihat kapal. Kita lihat kapal, umpamanya kita di lautan, kita di tepi pantai. Ini kapal berlayar dari hadapan mata kita. Kapal jalan, masih kelihatan nggak sama mata kita? Tambah lagi 10 meter, masih kelihatan nggak sama mata kita?
15 meter, masih kelihatan nggak sama pandangan mata kita? 20 meter, 100 meter, berkilo-kilo, pandangan mata kita masih bisa gak tuh lihat kapal? Enggak. Tapi sebenarnya itu kapal ada apa enggak? Ada. Tapi seolah-olah kayak hilang, kapal kemana? Padahal mah kapal mah ada terus jalan. Tapi karena mata kita aja yang nggak bisa apa? Nggak bisa menjangkau. Tuh, itu begitu. Ya. Ini kayak saya nih pakai kacamata ini. Ya, min lumayan tinggi. Ya. Lah ini andai kata saya buka ini kacamata nggak jelas. Ini kalau saya gini lihat guru kita Al-Ustaz Bapak Haji Imran Al-Fakir lihat begini, tapi lihat diginiin siapa itu yang duduk gitu? Tuh, jelas apa enggak? Enggak jelas. Tuh. Ya Allah, makanya antum syukur banget kalau mata antum tuh normal, nggak pakai kacamata, syukur banget. Ya. Pendengaran kita normal, syukur, nggak pakai alat bantu dengar kita. Coba kalau pakai alat bantu dengar, ya Allah repot kita. Ya. Kacamata nih, kalau kacamata ketinggalan aja nih, kalau misalkan saya dipanggil sama orang, bukan saya sombong, ini kok Ustaz Hadi kagak nengok, bukan kagak nengok karena saya nggak jelas siapa yang manggil itu. Gitu. Tuh manusia terbatas, dia punya penglihatan dia. Begitu. Ya. Nah. Wala yadfa'u ru'yatahu zalamun. Ya. Wala yadfa'u ru'yatahu zalamun, dan tidak ada yang mencegah penglihatan Allah Subhanahu wa taala oleh kegelapan. Sekalipun ini ruangan gelap, dikunci nih pintu nih, lampu semuanya pada mati, tapi Allah Ta'ala lihat apa enggak? Ya. Tapi kalau kita mati, ini lampu mati semuanya padam ini, kita lihat apa kagak? Gak bakal lihat. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan fayasma'u dabiban namlatil ajfa, Allah Ta'ala melihat, ya, yasma' mendengar dan juga melihat dabiban namlatil ajfa, merayapnya langkah semut yang lembut. Itu rayapan semut itu sebenarnya ada suara gitu. Cuman kita aja nggak dengar tuh, kita begini nggak bakal denger gitu. Ini semut ngerayap itu. Nah, ada gak langkahnya itu? Ada gak suaranya itu sebenarnya pada hakikatnya ada nggak? Ada, tapi halus, ajfa, merayapnya melangkahnya itu semut, halus tuh. Tapi kita nggak dengar, cuman Allah Subhanahu wa taala dengar. Ngerayapnya bukan di sembarang tempat, ala sokhrotil masa lagi. Di tengah gurun yang tandus, gurun yang tandus, yang begitu luas, yang begitu lebar, fil lailatiz zulma, di malam yang gelap gulita. Udah mah itu semut kecil berada di gurun yang tandus, yang begitu luas, begitu juga udah nggak ada cahaya lampu. Udah kita udah nggak bisa lihat, udah nggak bakal bisa lihat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya dengan begitu jelasnya. Jadi Allah Ta'ala beda gak sama kita? Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Tapi sekali lagi, pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disamakan sedikit pun juga dengan makhluknya. Ya. Nah, mungkin ini aja kita deh baca kitab segini dulu, dikarenakan ada pembacaan maulid. Ya.
Jadi di akhir bulan ini biasa kita baca maulid, tapi tetap kitab kita baca biar tetap kita dapat ilmu. Kita minta kepada Allah biar kita belajar ilmu ini mendapatkan ilmu yang barokah, dan juga mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai pembacaan maulid, ada permohonan untuk dibacakan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Sarmini binti Sarjo yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Amin. Amin.
الوجود كرم صلوا عليه وعلى آله فائد المنة ما جرت به في أقداره صلوا عليه وعلى عوالم الشهادة والغيوب صلوا عليه وعلى آله سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها كاف الوجود العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كتبه الواسع تجلى القضاء بشر فضله قريب والشاسع عليه وعلى آله فله الحمد الذي لا تنحصر أسراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان عليه وعلى آله ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر صلاته كالمؤمنين إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره والتوالى بحبيب عم الأنام نوالا إلا من شرف الوجود بنوره ظهر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى أخذته العيون في مجده بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وتعالى فسبحان الذي أخرج قدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الكلام صلوا عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما بال من الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فعل هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود إله على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وعلى آله. وأخذ حقهم على ما كتب الله عليه نعما من خواص الأمة أن يحضر عند وضع الأمة تأنيسا بجنابها المسعودة ومشاركة لها في هذا سمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وقعت مع دخول العلم وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود، وانطلق سبل الكمال من النور والمعمود، وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود.
الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.